Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Dikutip dari Motoson, pada sesi kualifikasi pertama MotoGP Mugello, Marc Marquez terlihat melakukan slipstream pada finales. Tampaknya Marc Marquez sudah merencanakan hal itu sebelum turun ke lintasan. Saat di pit, Marquez tampak menunggu Vinales keluar dari pit. Kemudian ia membuntuti Vinales dan melakukan slipstream padanya. Kami memeriksa daftarnya. Pria tercepat adalah Vinales. Jadi kami memilihnya karena dia yang tercepat. Tetapi jika yang lain, kami akan memilih yang lain. Saya mengikutinya. Itu adalah taktik karena merupakan satu-satunya cara untuk meningkatkan, ucap Marquez. Strategi Marquez membuat Vinales kesal sehingga menegurnya saat hendak memasuki pit lane pada kualifikasi pertama. Melihat hal itu, Meregali pun mengecam tindakan Marquez tersebut. Tampaknya Marquez semakin meningkat karena dia mulai berperilaku seperti biasanya. Kali ini dia melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Saya tidak ingin mengatakan semua yang saya inginkan, tapi saya berharap Race Direction akan melakukan sesuatu. Karena dari sudut pandang saya, apa yang mereka lakukan tidak adil, ucap Meregali. Dikutip dari GP1, beberapa pembalap seperti Jack Miller, Luca Marini, Morbidelli, dan Joan Mir mengecam tindakan Marquez kepada Vinales di sesi kualifikasi pertama. Menurut Luca Marini, Marc Marquez tak perlu melakukan tindakan seperti itu untuk masuk ke kualifikasi kedua. Marc tidak perlu melakukannya untuk mencapai Q2. Saya pikir dia melakukannya untuk mengganggu. Tidak ada aturan tentang itu, jadi bisa dilakukan. Jika Anda ingin melakukannya, lakukanlah. Saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Saya lebih suka fokus pada diri saya sendiri dan mencoba untuk meningkatkan diri, ucap Marini. Sedangkan menurut Morbidelli, tindakan Marquez itu bukanlah sikap yang baik bagi seorang juara dunia 8 kali. Bukan hak saya untuk menilai apakah ini perilaku yang tidak sportif atau tidak. Untuk saat ini tentunya merupakan perilaku yang diotoritasi oleh manajemen balapan. Tidak ada yang perlu dikeluhkan tentang itu. Bukan pemandangan indah dari juara dunia 8 kali, tapi dia melakukannya, ucap Morbidelli. Menurut Joan Mir, Marquez adalah tipe pembalap yang suka bermain, sedangkan Vinales adalah pembalap yang tidak suka bermain. Apa yang saya lihat dari luar adalah bahwa Marquez suka bermain dan Maverick tidak suka bermain. Dalam situasi ini, Anda tidak dapat melakukan apapun, kecuali pekerjaan Anda. Ini sulit tapi begitulah adanya, ucap Joan Mir. Tak kalah pedas, Jack Miller menyebut sikap Marc Marquez seperti anak kecil, dan hal itu sangat menjengkelkan baginya. Ini bukan urusan saya, tidak banyak yang dapat Anda lakukan kecuali berkendara seolah tidak ada apa-apa, tetapi sangat-sangat menjengkelkan. Ini seperti permainan ketika misalnya seorang anak menyalin game kekanak-kanakan yang dimainkan dengan kecepatan hampir 360 km per jam, ucap Miller. Dikutip dari Tutomotori Web, Johan Zarco tidak menyalahkan tindakan Marquez pada Vinales. Menurutnya, Marquez melakukan hal yang luar biasa, dan tindakan seperti itu memang dibutuhkan para pembalap untuk mencari posisi aman. Dia mendorong Maverick sampai batasnya. Pada akhirnya hasilnya bagus karena dia lolos ke Q2, sementara Maverick tersisih. Saya akan menyebutnya sisi gelap dari olahraga ini. Jika Anda tidak bisa bermain seperti itu, Anda tidak berada di level ini, ucap Zarco.
Sedangkan bagi Rossi, apa yang dilakukan Marquez adalah hal biasa yang terjadi di MotoGP. Apa yang Anda lihat dengan Marc Marquez, kami juga melihatnya. Ini bukan hal baru. Anda tahu apa yang saya pikirkan. Saya tidak ingin menambahkan yang lain. Kita bisa bicara dengan Komisi Keamanan. Moto3 hal ini sering terjadi. Dan sekarang ada aturan yang juga bisa diperpanjang ke Moto2 dan MotoGP. Meski saya tidak tahu apakah itu akan terjadi, ucap Rossi. Dikutip dari Motosun, walaupun dibuat jengkel dengan tindakan Marc Marquez, Vinales pun tidak mau banyak berkomentar. Sejujurnya saya tidak bisa berkomentar banyak. Satu-satunya hal yang saya pikirkan adalah kami belum mampu melakukan tindakan yang cukup. Memang katakanlah kita lambat di sini. Saya harus mencoba untuk meningkatkan untuk besok. Tidak ada gunanya. Saya juga melakukan putaran yang baik, tapi itu tidak cukup, ucap Vinales. Dikutip dari Motosun, sadar strateginya membuat Vinales kesal sehingga menegurnya saat hendak memasuki pit lane pada kualifikasi pertama. Marquez pun meminta maaf kepada Vinales atas kejadian itu. Meski begitu, Marquez tetap membela diri dengan menyatakan strateginya tidak melanggar peraturan apapun. Saya tahu kekesalan Vinales karena saya memiliki perasaan itu di masa lalu. Bagaimana perasaan Maverick? Untuk alasan itu, saya bertemu Vinales setelah sesi dan kami membicarakannya dan saya meminta maaf. Namun pada akhirnya itu tidak apa-apa di dalam aturan, ucap Marquez. Dikutip dari Tutor Motor Web, Jack Miller marah usai menjalani latihan bebas kedua MotoGP Mugello. Ia pun menyerang para rivalnya. Dikarenakan beberapa pembalap tampak memperlambat kecepatan motornya demi menunggu tahu dari pembalap lain. Hingga ia tak segan menyebut Rossi dan para rivalnya seperti badut. Sebagaimana diketahui, Tahu memberikan keuntungan bagi pembalap yang berada di belakang rivalnya karena mengurangi hambatan arus angin. Kita harus menjadi panutan. Alih-alih Anda mendapati diri Anda melakukan lap cepat dalam kelompok yang penuh dengan badut. Setidaknya ada 8 pembalap. Beberapa di antaranya sangat berpengalaman, termasuk 2 pabrikan Honda. Petronas Yamaha yang pembalapnya memenangi 9 kejuaraan dunia, saudaranya dan seterusnya. Itu konyol, ucap Miller. Dikutip dari Speedweek, pemilik tim baru Gresini, Nadia Padovani, dan putra-putranya tahu bahwa Fausto, mendiang ayah mereka, sudah muak dengan kerjasama musim 2020 dengan Aprilia Racing. Mereka merasa statusnya hanya menjadi mitra logistik di sana. Dan pengetahuan teknis dari mendiang Fausto yang merupakan juara dunia 125cc 2 kali itu tidak pernah dihargai. Mungkin melanjutkan keinginan sang ayah, keluarga Gresini lebih suka membentuk tim satelit Ducati ketiga daripada menjadi pasukan satelit Aprilia. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.